Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat beribadah kembali. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, mari kita menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita mengangkat pujian Allah hadir bagi kita. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita dipanggil
keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan tentang Yesus kepada setiap orang di sekitar kita. Sebabnya mari kita menuju Dia dan mengagungkan Dia. Dengarkanlah suara nafiri yang memanggil kita semua dari segala penjuru bumi, datang menyembah Dia. Mari kita nyanyi bersama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang
berkeinginan. Mari kita menyembah Dia. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesus segalanya bagi kita. Seperti sari musiman, menjaga jiwa kita rindu kepada Tuhan. Rinduan kita tiap hari hanya kepada Tuhan. Benar Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau memberi kami kekuatan, Kau memberi kami kemampuan dalam hidup ini. Mari katakan, Engkaulah kekuatan yang terbesarku.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, menerangi hati dan pikiran oleh Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini adalah gereja di tengah tantangan zaman. Gereja berada di tengah-tengah tantangan zaman yang berubah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kini gereja sedang berada di tengah-tengah suatu situasi, satu pergumulan yang berat. Gereja sedang berada dalam satu situasi di mana gereja diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Disinilah kita akan melihat bahwa mampukah gereja memenangkan dunia ini atau gereja dimenangkan oleh dunia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, gereja sedang berada dalam 3 tantangan besar, yaitu yang pertama, gereja bagaikan kodok dalam ketel. Saudara tahu ketel? Ketel adalah tempat di mana biasa orang membuat air panas. Dan kodok ini biasanya senang berada pada air dingin. Ketika dia berada dalam ketel dengan air dingin, dia merasa dia aman. Tetapi ketika kompor ini dinyalakan, dia mulai perlahan-lahan merasa gelisah. Dia mulai perlahan-lahan merasa tidak nyaman. Dan lama-kelamaan sang kodok akhirnya mati dalam air yang mendidih dalam ketel itu. Saudara, gereja kadangkala berada pada zona nyaman. Dan gereja tidak melihat berbagai tantangan yang ada depan. Yang kedua, gereja menempatkan diri sebagai kodok di bawah tempurung. Jadi kadang-kala gereja ini merasa bahwa dia paling baik, dia paling hebat, gereja dia yang paling baik, tanpa dia melihat kiri kanan bahwa ada sekian banyak gereja, ada gereja-gereja yang lain mungkin lebih baik dari dia. Saudara, gereja yang model sama seperti ini lama-kelamaan juga akan sirna. Oleh karena apa? Karena dia merasa dia berada pada dunianya sendiri. Dan yang ketiga, gereja bisa kehilangan identitas serupa dengan bunglon. Saudara tahu bunglon? Dia berada pada dahan tertentu, pada batang pohon tertentu. Dia akan menyelesaikan diri dengan warna batang itu. Dengan tujuan apa? Dia ingin merasa nyaman. Akhir-akhir ini kita melihat gereja seolah-olah mulai kehilangan identitas. Ketika kita bicara tentang gereja, kita tidak bicara tentang mereknya gereja. Tapi ketika kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang orang-orang percaya. Saudara dan saya termasuk orang-orang yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan gereja juga sedang berada
dan berkata gereja tidak memberi apapun. Saya tidak tahu di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, adakah seluruh gereja yang hidup ini mendapat pelayanan dari gereja? Atau gereja hanya berkata, lembaga ini tidak berikan apa-apa kepada saya. Mengapa saya harus memberikan dukungan? Mengapa saya harus mendoakannya? Saudara, jika saudara termasuk gereja yang berkata demikian, maka saudara berada pada satu situasi yang tidak aman. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangan internal yang kedua adalah gereja kadang-kadang dianggap terlalu banyak masalah. Ada masalah pendeta, ada masalah majelis, ada masalah jemaat, dan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam gereja. Saudara, selagi saudara dan saya masih hidup di tengah-tengah dunia, saudara dan saya tidak akan terlepas dari masalah. Saya yakin saudara yang dengar firman Tuhan hari ini punya masalah. Saudara yang sedang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara pasti punya masalah. Pertanyaannya adalah, apakah masalah menguasai Anda atau Anda menguasai masalah? Yang ketiga, gereja tidak menghargai waktu. Suatu saat saya diundang untuk berkhotbah di salah satu gereja, dan ibadahnya seharusnya jam 9. Saya hadir setengah 9. Sampai jam 9 gereja belum dibuka. Saya telepon kepada majelisnya. Saya katakan, saya tunggu sampai 5 menit lagi. Jika pintu gereja tidak dibuka, maka saya akan pulang dan Anda cari pengkhotbah sendiri. Ini kenyataan, saudara. Ternyata orang begitu senang dengan kondisi-kondisi yang ada. Waktu yang harus digunakan dengan baik, orang tidak begitu menghargai. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, mari belajar menghargai waktu. Kalau jam 10 ibadah, saudara harus lakukan jam 10. Jangan saudara mengulur-ulur waktu. Karena jika pada jam 10 itu Yesus datang dan ternyata tidak dapati saudara sedang bersekutu, maka saudara sedang berada dalam pergumulan besar. Tantangannya berikut. Gereja tidak terlalu menarik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala gereja atau kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara rutinitas. Begitu-begitu saja. Guru sekolah minggu ngajar, begitu-begitu saja. Pembina pemuda melayani, begitu-begitu saja. Pendetanya khotbah, begitu-begitu saja. Ibadahnya, puji-pujiannya, begitu-begitu saja. Sehingga kadang-kala membuat orang muda merasa ini tidak terlalu tertarik. Dia sering tertarik kepada hal-hal yang lebih membuat dia lebih menikmatinya. Oleh karena itu, saudara, ini menjadi catatan penting bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar untuk mengembangkan diri di tengah-tengah tantangan yang ada. Tantangan internal yang berikut adalah gereja terlalu sering minta uang. Paskah minta uang, ulang tahun gereja minta uang, Natal minta uang, Hari Ibu minta uang, Valentine minta uang, semuanya minta uang. Sehingga kadang-kala ini membuat orang mulai merasa, apa-apaan gereja ini? Inilah tantangan internal kita. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sedang mempersiapkan diri untuk ulang tahun gereja GKMI El-Shaddai yang ke-17 yang akan jatuh pada tanggal 25 Mei. Apakah saudara harus dituntut baru kasih duit sama Tuhan? Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara kita bicara tentang gereja, maka saudara dan saya harus melakukan sesuatu. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, justru dalam pergumulan yang ada, kita tidak tunggu sampai COVID-19 ini selesai baru kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Maka jangan pernah berpikir gereja terus minta sesuatu dari saudara. Pertanyaannya adalah, ketika saudara adalah gereja, apa yang saudara lakukan? Yang berikut, tantangan internal yang berikut adalah gereja membosankan. Ya, datang ibadah yang khotbah itu bosan. Lihat ruangan ibadahnya begitu bosan. Lihat anggota jemaatnya itu saja bosan. Jadi ada sesuatu yang menjenuhkan dan ini tantangan internal. Maka saya ingin mengajak kepada semua sidang jemaat sekalian, mari kita belajar untuk melakukan sesuatu, mengembangkan diri, meningkatkan diri, mulai melepaskan diri dari hal-hal yang membosankan kita, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan cari sesuatu
sesuatu yang kelihatan, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada di tengah-tengah kita, itulah Yesus sang kepala gereja. Tantangan internal yang berikut adalah gereja tidak menjawab masalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu kapan ini COVID-19 akan selesai. Apakah gereja mampu menjawab masalah ini? Ada yang bertanya, Pak Pendeta, apakah kita akan terus beribadah begini terus sampai bulan Desember? Saya katakan, jika itu yang Tuhan kehendaki, mari kita lakukan. Mampukah gereja berkata, bulan Juni kita akan menyelesaikan COVID-19 dan kita akan beribadah di gereja? Saudara, saya mau beritahu kepada kita, dari awal saya sudah katakan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk COVID-19. Oleh karena itu, saudara, sangat disayangkan kalau ada anggota jemaat yang tidak beribadah. Saya senang, saya dengar cerita laporan dari sekretaris gereja bahwa ada jemaat yang minggu lalu karena kuotanya habis sehingga dia tidak bisa mengikuti ibadah melalui rekaman yang ada, tapi dia menggunakan tata ibadah yang 2 minggu yang lalu. Puji Tuhan, itu berarti apa? Saudara masih punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mau tata ibadah 2 minggu lalu atau tata ibadah yang awal pertama kali kita lakukan ibadah, yang penting saudara punya persekutuan dengan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Jadi jangan lihat masalahnya, tetapi di dalam masalah saudara melihat Tuhan yang berkarya dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan internal yang terakhir adalah gereja tidak dapat dipercaya. Ini persoalan besar. Kalau gereja tidak dapat dipercaya, kalau saudara tidak bisa mempercayai lagi gereja, saudara tidak lagi mempercayai hamba Tuhan saudara, maka sia-sialah saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kadang-kala kita diperhadapkan, hamba Tuhan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang cukup berat, persoalan-persoalan yang cukup berat. Tetapi ketika kami melihat setiap tantangan itu sebagai bagian daripada sebuah pelayanan, maka walaupun ada tantangan, ada persoalan, kami belajar berusaha untuk senyum. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin membawa kita untuk melihat bagaimana pesan hamba Tuhan Rasul Paulus kepada Timotius dalam mempersiapkan jemaatnya untuk menghadapi tantangan yang ada. Perhatikan ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, katakanlah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin ingatkan kepada Timotius sebagai hamba Tuhan. Dia ingin sampaikan kepadanya untuk sampaikan kepada umat Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Sekali lagi saya sudah akan ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara pada tahun 2019. Apa yang saya katakan? Saya katakan tahun 2020 kita akan diperhadapkan dengan satu situasi persoalan yang besar yang bukan saja dihadapi oleh Indonesia tetapi dihadapi oleh dunia. Itulah apa yang sekarang terjadi, COVID-19. Saya tidak salah ingat, sejak Oktober 2019 saya sudah sampaikan itu kepada jemaat. Saya sudah ingatkan itu kepada jemaat bahwa kita akan diperhadapkan dengan satu situasi ini. Saya tidak sedang bernubuat saat itu, tetapi melihat berbagai tantangan pergumulan yang ada, maka saat itu saya pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, Pak, kalau Bapak mau beli kendaraan, Bapak beli kendaraan sekarang, karena 2020 kendaraannya pasti akan mahal. Saya tidak tahu perhitungannya bagaimana. Dan sudah tahu, untuk beli masker saja yang tadinya harga 2.000 sekarang kita beli harganya cukup mahal. Itu salah satu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Paulus katakanlah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari terakhir dalam nubuat Alkitab, ungkapan ini dan ungkapan lain semacamnya seperti akhir masa itu, memberikan pemahaman bahwa masa ketika peristiwa-peristiwa bersejarah akan mencapai akhirnya. Yesaya pasal 38 ayat 16 berkata, Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang kemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku.
pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai God. Ungkapan hari-hari terakhir ini akan bergantung pada nubuatannya. Masa ini bisa berlangsung selama beberapa tahun atau lebih. Yang paling sering disebutkan di Alkitab adalah hari-hari terakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan dalam dunia, runtuhnya standar moral, dan bertambahnya orang percaya dan gereja palsu di dalam dunia. Oleh sebab itu Matius 24 ayat 10 sampai 12 berkata, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak sedang berada pada zaman yang menguntungkan. Apakah COVID-19 menjadi pertanda salah satu tantangan zaman ini? Mampukah gereja berdiri teguh pada fondasi yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman ini? Apakah dengan kondisi COVID-19 masih banyak gereja yang akan tetap membangun persekutuannya dengan Tuhan? Apalagi diberlakukannya gereja rumah atau gereja di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa ini akan sungguh-sungguh menjadi masa yang sangat sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Allah, yaitu masa penantian dan masa penantian. Kita sedang menantikan kedatangan yang kedua kali. Maka saya seringkali katakan kepada kita, apakah ini merupakan masa di mana kita menantikan kedatangan yang kedua kali? Apakah masa ini merupakan masa yang terakhir Yesus akan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saya pun tidak tahu. Jadi jangan tanya saya kapan Yesus datang. Apakah gereja Tuhan akan tetap setia menantikan kedatangannya yang kedua kali, yaitu masa di mana gereja Tuhan ditampi dan tertampi. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi moral manusia di hari-hari terakhir? Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 9, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, di berbagai media sosial kita melihat berbagai kasus terjadi. Orang lebih mementingkan diri sendiri. Orang tidak mementingkan orang lain, menghargai orang lain. Orang nekat untuk membunuh orang lain demi kepentingan pribadi, demi kesenangannya. Orang berani untuk merampok, mencuri demi kepuasan dirinya. Itulah sebabnya Paulus katakan akan muncul masa yang sangat sukar. Yang kedua, manusia akan lebih mencintai uang atau menjadi hamba uang. Saya tidak katakan bahwa memiliki uang banyak itu salah. Saudara dan saya pasti butuh uang. Pertanyaannya adalah, saudara yang menguasai uang atau uang menguasai saudara? Saudara yang mengatur uang atau uang yang mengatur saudara? Dan jangan sampai saudara menjadi hamba uang. Karena uang, maka saudara tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan. Karena uang, maka saudara memutuskan hubungan saudara dengan Tuhan. Maka saya berharap saudara-saudara dengan ibadah rumah atau ibadah di rumah, walaupun mungkin saudara tidak bisa lakukan ibadah pada hari Minggu, saudara silahkan lakukan ibadah pada pagi hari, tapi saudara bisa lakukan ibadah pada malam hari. Mungkin suami saudara pergi bekerja dan baru pulang jam 5-6 sore, tidak apa-apa. Lakukanlah ibadah yang bersama dengan keluargamu pada jam 7 malam, tidak apa-apa. Yang penting apa? Saudara membutuhkan. Kondisi yang berikut adalah mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini biasa kita hadapi. Orang yang tidak punya merasa diri punya.
Orang yang punya menganggap orang lain tidak ada arti. Saudara, saya yakin dan percaya dengan COVID-19 ini, orang-orang kaya juga berkumpul. Yang tadinya mungkin dia makan enak, yang tadinya mungkin dia bisa hamburkan uangnya kemana-mana, sekarang dia pasti punya perhitungan. Orang-orang yang tadinya tidak punya apa-apa, mungkin dianggap biasa karena dia sudah terbiasa dengan susah. Dia mungkin membutuhkan belas kasihan dari orang-orang kaya, tapi orang kaya juga mungkin membutuhkan belas kasihan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mereka akan menjadi pemfitnah. Sekali lagi, saya tidak harap di antara persekutuan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah jemaat, ada orang yang kerjanya suka memfitnah. Anda kalau suka memfitnah orang, itu tandanya Anda belum bertobat. Tandanya Anda itu hanya ngaku diri orang Kristen, tetapi sebenarnya kehidupan rohani saudara itu tidak seperti orang Kristen. Ya, orang yang belum takut Tuhan. Orang-orang pemfitnah itu adalah pekerjaan setan, dan orang yang suka memfitnah orang, dia adalah bagian daripada persekutuan para setan-setan. Jadi kalau Anda suka memfitnah orang, maka Anda adalah kumpulan para setan yang sedang ada dalam gereja. Hati-hati. Bersyukurlah ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara menyadari hidup saudara di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, tidak ada satu anggota jemaat yang saya layani di jemaat GKP El Shaddai ini menjadi tukang fitnah. Semua adalah orang yang memuji Tuhan. Katakan amin. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini terjadi pada anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Hei anak-anak, janganlah engkau menjadi pemberontak orang tua. Jangan engkau suka melawan orang tua. Karena apa? Melalui orang tua mulai engkau hadir di tengah-tengah dunia. Orang tua mulai membesarkan engkau, menyekolahkan engkau, mengurus engkau. Maka engkau memberikan rasa hormat pedulimu terhadap orang tua. Yang berikut, tidak pedulikan agama. Bahaya. Jadi kalau ada anggota jemaat yang tidak lagi butuh agama, itu sama dia tidak butuh Tuhan. Tapi percayalah, ini kondisi yang terjadi. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka buat yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kondisi yang akan terjadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah jalan terus, nyanyi jalan terus, menyembah jalan terus, tapi tidak tahu apa yang disembah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saudara bisa melihat situasi kondisi ini terjadi di lingkungan di mana saudara berada. Saya rindu dengan tantangan perkumpulan yang ada, dengan persoalan yang ada. Saudara akan semakin hari semakin takut Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus katakan begini, jauhilah mereka. Jadi kalau saudara dapati ada kelompok-kelompok orang yang hidupnya seperti di atas, Paulus katakan jauhilah mereka. Kenapa? Hanya dua kemungkinan. Saudara terperosok masuk dalam lingkungan dia dan jatuh dalam seperti dia, atau saudara bisa mempengaruhi dia. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, untuk memenangkan orang tukang mabuk, maka saya juga harus minum. Bahaya. Kalau begitu, untuk memenangkan para pelacur, melacur dulu kalau begitu kan. Ini pernyataan yang tidak alkitabiah. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, bahasa-bahasa yang kelihatan rohani tetapi tidak rohani. Maka Paulus katakan jauhilah mereka. Kenapa? Karena justru dengan demikian saudara dan saya bisa terjerumus ke dalam bahaya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Orang-orang yang mengalami kondisi sama seperti mereka tidak suka dengan kebenaran. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang duniawi. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka lebih senang hidupnya berfoya-foya. Dan inilah menjadi tantangan kita. Gereja diperhadapkan dengan kondisi sama seperti itu. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita sekalian, ayo mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mulai membangun persekutuan kita dengan sesama kita.
Ajak saudara, ajak suamimu. Ketika kau melihat suamimu melakukan hal yang salah, tegur dia dengan kasih. Ketika kau melihat istrimu melakukan kesalahan, tegurlah dia dengan kasih. Saya seringkali katakan kepada saudara, kita harus belajar mengasihi keluarga kita dengan utuh. Bahwa mereka semua anggota keluarga kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Seperti yang dicatat oleh 2 Timotius pasal 3. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Gereja jalan terus, baca Alkitab jalan terus, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka ini bahaya sekali, saudara. Ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara angguk-angguk kepala. Tidak tahu saudara angguk kepala apakah ada karena leher saudara lagi tegang sedikit sehingga saudara angguk, atau saudara mengerti firman Tuhan. Kalau saya meminta kepada saudara begini, kalau saudara mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan mengubah gaya hidup saudara. Engkau yang tadinya tukang cerewet, sekarang menjadi orang yang baik. Engkau yang tadinya hidupnya tidak bisa bersahabat dengan orang lain, mulai sekarang bisa bersahabat dengan orang lain. Engkau yang tadinya tidak suka berdoa, maka engkau menjadi orang yang suka berdoa. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang tiap pagi dengar firman Tuhan yang saya kirim. Saudara tahu, saya bangun pagi-pagi menyiapkan renungan. Kadang-kala saya berrekaman itu jam 2, jam 3 subuh. Ketika saya sedang rekaman, tiba-tiba orang tetangga kita sahur. Saya matikan. Kenapa? Pasti kedengaran. Jadi saudara yang tidur enak, saya sedang di gereja sendiri ngerekam. Situasi yang kadang-kala saya lagi ngerekam, tiba-tiba anjing ngomong, saya hentikan. Seperti hari ini, saya baru selesai 3:30. Itu berarti saudara bisa bayangkan. Untuk kebutuhan rohani saudara, saya berani untuk tidak tidur. Untuk kehidupan rohani saudara, saya siap untuk mengorbankan diri untuk tidak istirahat, untuk menolong saudara. Maka sangat sayang, saudara, setiap pagi ada kurang lebih 300 sampai 400 orang yang menerima renungan yang saya kirim dalam bentuk audio. Bukan hanya untuk GKI Batam saudara. Di semua grup keluarga saya. Jadi oleh karena itu saya itu ada hampir 300 sampai 400 orang yang dengar renungan yang saya kirim. Puji Tuhan. Saya juga senang. Saya baru kirim, ada orang yang baru buka langsung bilang gini, terima kasih Pak Pendeta untuk renungan dan firman-Nya, doanya, padahal dia belum baca. Karena renungan itu durasinya adalah 13 sampai 14 menit. Bagaimana mungkin baru dikirim langsung bilang, terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya dan doanya. Ada kemungkinan bahwa dia sudah lihat renungannya soal baca belakangan. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, semua saya lakukan itu untuk demi kehidupan rohani saudara, demi kebutuhan rohani saudara. Oleh karena itu, lakukanlah dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang semua seperti ini menantang kebenaran, ayat 8. Demikian juga mereka menantang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ngeri saudara, Paulus bicara begitu keras. Inilah kondisi tantangan di akhir zaman. Maka saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Jika saudara ingin mau bertumbuh secara rohani, maka lakukanlah sesuatu. Sebagai kesimpulan bagi kita saudara-saudara yang dikasihi, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang sama seperti ini, maka ada beberapa catatan yang perlu kita harus pikirkan kembali. Kita perlu memikirkan ulang bagaimana kita memahami gereja. Apa itu gereja? Apa sih tujuan gereja? Apa tugas utama gereja? Dan siapakah pemilik dan pemimpin gereja? Siapakah yang mau dijangkau oleh gereja? Dan apa faktor-faktor yang menentukan gereja menjadi gereja yang sehat di tengah-tengah tantangan yang ada? Dan bagaimana kita mewujudkan gereja yang sehat di tengah-tengah tantangan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya rindu
firman Tuhan ini menolong kita semua. Ingat, saudara tidak akan mungkin lepas dari itu. Minggu lalu saya sudah katakan, siapa tahu sesudah COVID-19 akan muncul sesuatu yang lain lagi. Akan muncul tantangan yang baru. Kita tidak tahu. Tetapi pertanyaannya, sudah siapkah saudara menghadapi tantangan yang baru? Mungkin belum seberapa. COVID-19 mungkin belum seberapa. Tapi Alkitab katakan, ingat baca ya Matius pasal 24, dia katakan itu baru awal, belum akhir. Awal saja sudah kering, bagaimana pertengahan dan akhir? Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari renungkan firman Tuhan ini, lakukanlah firman Tuhan ini. Mari kita sedang berada di tantangan, berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Tapi jangan sampai saudara dan saya kalah terhadap tantangan. Mari jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh berbicara kepada kami hari ini. Tolong kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Bapa, Engkau memampukan kami, menolong kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk melewati setiap tantangan pergumulan persoalan yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menerjemahkan firman Tuhan ini, mengartikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat pada segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berkati, silakan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan masuk dalam persiapan kita. Saya mengajak jemaat kita menyatakan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini. Jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah kami jalani, bahwa kami memasuki hari ini dan menjalani minggu di depan bersama dengan Tuhan, sungguh suatu anugerah yang boleh kami terima dari Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan yang menginginkan kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Terlebih itu firman Tuhan yang setiap saat kami dengar, yang semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Secara terus kami berada di tengah-tengah tantangan zaman ini ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami tawar hati dan patah semangat, tetapi biarlah kami menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dengan mata yang tetap memandang kepada Tuhan, yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Secara khusus Tuhan masih mengizinkan kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah hal ini boleh kami nikmati dalam kebersamaan dengan keluarga kami. Kami tidak patah semangat, kami tidak tawar hati, tapi kami tetap bersemangat, kami tetap memiliki sukacita dalam persekutuan yang ada. Kami memiliki iman yang semakin diteguhkan dalam persekutuan yang ada ini ya Tuhan. Sehingga kami tetap dengan belajar dan terus belajar akan kebenaran firman-Mu yang semakin meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami. Untuk kami siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang kami sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami tetap meyakini bahwa COVID-19 ini Tuhan akan berlalu. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sehingga kami menjalani semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat dengan pekerjaan yang ada. Tuhan melindungi mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pelihara mereka dengan kasih setia Tuhan. Lindungi mereka dalam pekerjaan mereka sehingga mereka tetap kerja
terjaga dan tetap sehat semuanya. Berdoa juga untuk anak-anak kami dalam proses belajar melalui online. Tuhan menolong mereka menyelesaikan semester ini dengan baik Tuhan, sehingga mereka boleh melihat lagi bagaimana kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami doakan jemaat-jemaat yang juga mengalami kondisi yang sedikit kurang sehat, baik untuk Mama Yohanes yang sudah keluar dari rumah sakit, bahkan juga untuk kesehatan Pak Gimber. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan. Bahkan ada ibu hamil yang juga akan menantikan kelahiran anak mereka pada bulan ini dan juga pada bulan-bulan kemudian. Tuhan juga menolong Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan dan mengalami campuran kuasa Tuhan menyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Allah kiranya memberkati mereka juga dengan usia yang bertambah. Biarlah mereka semakin lagi mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk gereja GKI Asadai Tuhan dalam persiapan menghadapi ulang tahun gereja yang ke-17. Biarlah gereja ini semakin lagi diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mempercayakan banyak hal untuk pelayanan ini boleh melihat dan melakukan visi Allah di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang ada, sehingga gereja Tuhan boleh menunjukkan identitas sebagai umat pilihan Tuhan yang telah ditebus, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terang Tuhan yang ajaib, memberitakan kepada dunia akan kasih Tuhan. Pakai semua jemaat, pakai semua hamba Tuhan untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia yang ada. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan wabah yang ada. Tuhan kiranya menolong dengan kasih sayang Tuhan, menolong tim medis yang melaksanakan tugas mereka, dan setiap orang-orang yang mengalami dampak daripada COVID-19 supaya tidak bertambah jiwa lagi yang mengalami penderitaan karena wabah ini. Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan dan menyatakan mujizat Tuhan. Dan kota Batam ini Tuhan juga memberkati, melepaskan kami dari segala hal yang membahayakan. Biarlah seluruh masyarakat Batam tetap terpelihara oleh kasih dan menyembah Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Ini doa siapa kami yang akan mereka di hadapan. Kami memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Mari kita naikkan pujian. Tiap langkahku diatur Allah. Thank you.
mendengar firman Tuhan. Kembalilah ke rumah tanggamu, ke pekerjaanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah. Mari kita bersatu sejenak. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu dan Saudara, satu pengumuman untuk kita sekalian berkaitan dengan ulang tahun gereja yang akan jatuh pada tanggal 25 Mei. Saya berharap kepada semua Bapak Ibu, silakan apakah perkeluarga buat sebuah video klip dengan mengucapkan selamat ulang tahun GKI El Shaddai yang ke-17 dan kirim ke kami dan akan kita upload, dirangkaikan menjadi satu, akan diupload pada waktu hari ulang tahun. Sekali lagi kami menghimbau kepada setiap keluarga, silakan membuat video mengucapkan selamat ulang tahun GKI El Shaddai yang ke-17 dengan durasi waktu 3-5 menit, dikirimkan kepada kami dan akan kita tayangkan bersama pada waktu acara ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja kita akan tetap lakukan sebagaimana biasa di rumah kita masing-masing. Walaupun demikian, persekutuan kita akan tetap adakan. Oleh karena itu, sekali lagi mari terus doakan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Saya, Pendeta Agri Basili, selaku Gembala Jemaat, bersama dengan semua tim pelayanan pada hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.